Mangga Pak. Lengkahkeun suku saerama. Kela. Eta teh budak angon lain. Serius tuh. Ngangon naon? Lain gini. Bukan budak angon ieu mah. Bukan budak angon. Ya, kurang tinggal dicaringin deh, ya. Caringin. Tuh, can aya caringin rungkat di alun-alun. Kan aya. Hela atuh. Nah, budak angon mah bakalan muncul lamun caringin geus rungkat di alun-alun. Heeh. Urang ge asa pernah ngadenge carita eta teh bahwa budak angon bakal muncul lamun misalna aya tangkal caringin anu rungkad. Jeung ayeuna teh budak angon masih keneh menjelma menjadi lutung. Kela. Naon deui? Kela. Naon? Ieu teh jika budak angon. Nama dikuket, tadi lain-lain. Ya, selain caringin rungkat di alun-alun, aya tanda lain oge munculna budak angon teh. Naon eta teh tanda-tandana? Aya sora tatabuhan geuning di puncak Gunung Halimun di tengah malam.
malam. Terus? Caringin rungkat di alun-alun. Ayah suara tatabuhan gending di puncak gunung Halimun di tengah malam. Ini apa? Dan terdengar suara orang yang sedang menabuh goong di puncak gunung Gorowo. Rada muringkak ieu mah. Pasti, yuk orang tinggal itu beneran budak anggon apa lain. Sok. Oh bener geningan itu budak anggon. Langkahkan kaki seirama. Tanah tak pernah ingkar pada tangan yang setia. Budak angon, air mengalir jernih hari ini. Langit pun bersih budak angon seperti restu para leluhur. Tanah tak pernah ingkar. Selama kita menjaga tanah ini akan menjaga kita. Ayah Kilengser, ayah penasihat keraton, pemimpin upacara raja-raja. Aku membawa pertanda. Tanda-tanda naon Ki? Suatu pertanda bahwa sesuatu telah bergeser dari tempatnya. Sesuatu telah bergeser dari tempatnya. Tapi Ki, kami tidak merasakan sesuatu telah bergeser dari tempatnya Ki. Itulah yang paling berbahaya. Sesuatu telah terjadi, tapi kalian tidak merasakan bahwa sesuatu telah terjadi. Aku melihat tanda-tanda itu. Lihatlah. Lihat. Telah datang dari alam lain. Nyai Putri Purnamasari ke alam ini. Dialah Putri Prabu Siliwangi. Nyai Putri Purnamasari. Putri Prabu Siliwangi. Ya. Ya. Apakah kalian bisa melihatnya? Tapi Kilengser kan ninggalin ka ditu bae tah. Ninggalin ka ditu bae sok. Air. Dia tidak lagi menyanyikan lagu yang sama. Angin. Dia meniupkan nama-nama yang asing. Dan tanah yang dipijak. Dia gemetar
dia seperti memanggil. Ki Lengser, apa yang kau dengar dari Nyai Putri Purnamasari, Putri Prabu Siliwangi? Yang kau dengar bukanlah suara. Ini adalah keheningan tanpa bunyi. Kau paham? Semua hanya bisa engkau rasakan lewat getaran. Getaran orang-orang yang memiliki hati anu bodas. Hati Sunda, anu suci, anu murni. Hanya merekalah yang mampu merasakan getaran-getaran itu. Mengerti kau, Ki Lengser? Hei, orang-orang Tatar Sunda, Nyai bersabda, kalian semua sudah semakin jauh bergeser dari pitutur Prabu Siliwangi. Kalian bertani, niatnya untuk menanam benih. Kuduna, kalian hanya menitip benih ke alam. Kalian berdoa supaya padi tidak dimakan hama di sawah. Kuduna kalian berdoa, silahkan hama, silahkan burung, silahkan belalang, warang, silahkan makan padi. Tapi kami manusia, tolong diberi bagian juga. Seperti kata Bapak kalian semua. Bapak? Bapak kalian di kolong langit. Jika buahnya dimakan cacing, maka kalian sedang beribadah terhadap makhluk bumi. Jika buahnya dimakan kelelawar, maka kalian sedang beribadah terhadap makhluk langit. Jika antara bumi dan langit buahnya ada yang memakan, katakanlah dia bukan pencuri. Tapi kalian sedang beribadah antara langit dan bumi. Baik, Ki Lengser. Semuanya paham? Paham. Kalau berdoa, jangan untuk manusia saja. Kalau bertani, Jangan niatnya cuma menanam saja. betul. Niatnya kudu menitip benih ke alam. Tatali parati. Tatari, parati, tatari, parati, tatari, parati, tatari, parati, tatari, parati, tatari. Apakah masih ada yang ingin disampaikan, Nyai Putri Purnamasari? Tanah yang kau pijak, dia bergerak perlahan. Dia gemetar, Ki Lengser, memanggil. Dipanggil atau ditinggalkan? Budak Angon, kau sudah bisa mendengar sendiri kata-kata dari Nyai Putri Purnamasari. Berarti kau sudah benar-benar menjadi orang yang murni, orang yang bodas,
orang yang Sunda. Hei, kalian, apakah kalian sudah bisa mendengar sendiri tanda-tanda dari Nyai Putri Purnamasari? Lihat ini, lihat. Tanah kering di tengah musim. Ini pasti bukan salah alam. Ini pasti salah manusia. Kami petatu bukan. Sudah 2 hari anakku tak makan cukup. Kalau ini terus terjadi, siapa yang akan bertahan? Perpecahan selalu datang sebelum runtuhnya sesuatu yang besar. Inikah seluruh kutukan buat Tatar Sunda itu, Ki Lengser? Inikah seluruh kutukan untuk Tatar Sunda itu, Nyai Putri Purnamasari? Pajajaran telah dipanggil oleh takdirnya. Dan ini adalah awalnya. Awal dari apa? Awal dari takdir yang tidak bisa dihentikan. Kau paham? Dengarlah, Pajajaran sedang digugat. Bukan oleh musuh, tapi oleh zamannya sendiri. Oleh zamannya sendiri. Kalau zaman berubah, kita harus melawan. Melawan atau menyesuaikan diri. Melawan atau menyesuaikan zaman. Yang penting kita tetap ada. Atau kita akan dilenyapkan. Lalu kita harus bagaimana atuh? Apa lagi? Sabar. Kalau tanah ini jatuh, kita tidak lari. Kita berdiri dan jatuh bersama. Akan tetapi ada sebuah takdir yang pada akhirnya tidak akan pernah bisa dihentikan. Dan tak ada yang bisa memutar kembali. Tapi kami belum menyerah. Sayur. Tapi mahal hari ini. Sayur atuh, iya. Aduh, sarepik kieu dagang. Mahal apa terjangkau? Mahal, Neng. Kemarin mah murah, gemah ripah, repeh rapih. Sekarang kok mahal? Adinda, Weh naon? kemarin bukanlah hari ini. Di tahun-tahun jauh memang harganya murah. Sekarang ini kemunduran Pajajaran, Adinda. Gitu Neng. Mata ayeuna marahal teh da Pajajaranna keur susah, Neng. Iya.
Tapi kemarin harga sayur teh murah, tidak seperti hari ini. Karena kemarin bukanlah hari ini, Adinda. Beda, Neng. Sekarang ya sekarang, kemarin ya kemarin. Beda cerita. Loh, katamu kemarin dan esok adalah hari ini, Kakanda. Aku tiada pernah berkata seperti itu, Adinda. Asa cam pernah akang ngomong sih gitu, Neng. Si Akang mah, kenapa Kakanda ini berubah-ubah pernyataannya? Ingat, Kakanda kan penyair, bukan pemimpin. Adinda, penyair juga seorang pemimpin. Omongannya boleh jadi tak bisa dipegang. Akulah pemimpin dari kerajaan puisi. Aduh, puisi baik. Saya mah Asmando ke ya, pasar Neng. teh mau beli sayur, bukan mau beli puisi, apalagi beli kerajaan. Hai, atuh, sok tuh. 20.000 sok, dulu pernah. Sok, sok. Hei. sayur. Beras juga ada. Beras. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Tak kenal maka tak sayang, maka tak bisa makan. Ini beras asli buatan Pajajaran. Siapa cepat, dia dapat. Ini bukan pasar. Ini tempat untuk berbagi. Caramu berdagang jauh dari Wangsit Siliwangi. Jauh? Iya. Jauh sampai kemana sih Adinda? Dari tadi saya di sini masih di Pajajaran. Iya, tapi cara kamu berdagang hanya untuk mencari uang. Ya, berdagang memang untuk mencari uang. Iya sih, tapi itu bukan yang utama. Siliwangi bilang, berdagang itu berbagi rezeki. Berbagi rezeki. Membuat para pembeli datang bukan semata-mata hanya membeli saja, tapi juga untuk menjemput rezekinya masing-masing. Adinda, kalau nanti saya pulang terus ketemu sama istri saya nanya duitnya mana? Saya bilang nggak ada, soalnya dagangannya nggak laku. Gimana? Nah, itu yang salah. Bukan tidak dapat uang, tapi para pembeli belum menjemput rezekinya masing-masing. Aduh, Adinda ini bertele-tele seperti para pejabat, Kalau begitu, Adinda tinggal minta uang dan juga rezeki kepada raja. Di sini saya hanya ingin menjemput rezeki saya kepada Anda. Tapi Siliwangi bisa memberikan Anda lebih banyak uang dan rezeki. Kenapa kamu jadi ngotot kayak gini? Saya cuma membeli di sini. Ya Adinda tolong mengerti juga kalau saya terus berbagi rezeki. Kapan saya bisa makan? Iya, saya juga belum makan. Saya juga belum makan. Aduh, Adinda jangan seperti itu dong Adinda. Hei.
Bapak-bapak, ibu-ibu, Habibah, zaman telah berubah. Barang-barang dari Al-Pajajaran sudah tidak lagi cocok. Maka memperkenalkan Tegal Bulet, Al-Produk asli dari Kesultanan Demak. Ini adalah teknologi. Acah. Bapak-bapak, ibu-ibu, barang-barang asli Pajajaran, maaf kata, telah memasuki matahari senja. Pakailah barang-barang ini, ya. Merek Ciung Wanara. Barang-barang asli Kesultanan Banten. Don't touch me like that. Barang-barang asli Kesultanan Banten. Lu orang semua harus tahu padang surut suatu masa adalah hal biasa. Oe tidak mengatakan bahwa kini telah datang di mana produk-produk dari Pajajaran akan disingkirkan oleh produk-produk Oe. Inilah ramuan cap siksa kandang kalesian. Masalah harga. Masalah harga. Cintailah. Bang, saya baru datang. Tenang aja. Tenang. Kenapa sih harus takut? Kalian takut sama ini? Sama ada yang dari luar ini? Apa ini loh? Ini makhluk makoli nih. Apa sih kalian kenapa? Takut sama makoli askola ini? Kalian kan tahu, semua bisa datang dengan bebas. Kalau kalian gak suka, tinggal bilang aja apa? Sududu. Ya kan? Inilah lagi. Ini jalannya aja loncat-loncat nih biasanya ini. Tinggal ditempel kertas kuning berhenti. Ya kan? Gak usah takut. Ini pasar bebas. Semua bisa datang. Semua boleh bebas. Ya kan? Maaf. Kakanda,
Kau menyenggolku. Ini bukan pasar senggol Kakanda. Ini pasar modern. Di jauh-jauh tahun memang pernah ada pasar senggol. Dikatakan pasar senggol karena saking sempitnya pasar, pendatangnya saling senggol-senggolan. Wahai Adinda, Wah, kenapa kamu pakai Kakanda dan Dinda? ya Kamu orang Pajajaran apa orang HMI? maksud kamu Adinda? Tenang saja, ini bandar, ini pasar. Semua boleh datang, bahkan yang dari luar. Cakepnya mana? Ya kan? Tenang saja, Kau nggak parah, perlu Adinda. takut. Parah Adinda. Kalau negara sudah kuat dan aman, nggak ada yang perlu ditakutkan. Kalau negara sudah aman, nggak perlu harus bikin persekutuan Besti of Pajajaran alias BOP. Oh, Jadi tenang saja. Kalau negara kuat dan makmur, Adinda, disenggol pun tidak apa-apa. Tapi kalau negara lemah, sekali senggol, 17.800 atau Pertamax Dex 28.000. kenapa Kakanda Ohang tertawa? Puisi tidaklah lucu. Puisi selalu serius. Puisi adalah cerita ngisewan yang terluka karena alam kehilangan keseimbangannya. Hei kau. Aku bukan ketawa tentang puisi. Tapi aku ketawa tentang apa yang disebut keseimbangan. Keseimbangan itu bukan keseimbangan alam saja. Harus yang dikasih tahu itu maaf. Diri masing-masing. Kamu jangan-jangan sudah tidak punya keseimbangan. Makanya udah. Dari Kebanyakan itu, ngomong, kebanyakan kamu ngomong. jangan Kamu pidato aja, emang kamu gubernur. Udah, kebanyakan pidato kau. Aneh, Anda Adinda. Kamu cabut. Ulah diberi duit seetik. Sedikit saja untuk anak saya makan. Saya juga punya anak, Adinda. Anak saya lebih perlu makan. Tapi Kakanda, saya mohon sedikit saja untuk anak saya, Kakanda. Anak saya belum makan berhari-hari, Kakanda. Adinda, kalau Adinda mau makan, minta sama gubernur. Saudara, kita harus Tetap apa budak Angon? Tetap lapar. Wahai ronggeng 7 kala sirna, kenapa wajahmu begitu muram? Huh? Dan wajah kalian semua penuh beban. Pasar bukan tempat untuk menangis. Pasar tempat melupakan. Kiara Papak,
kami lupa bahwa duka hanyalah bayang. Hei, Nyai, ayolah, lupakan, menarilah, Dalam menghadapi situasi seperti ini, kerjaan sulit, harga-harga naik. Sudah masuk barang-barang dari Kesultanan Banten, Demak, dan Cirebon. Kita harus sering bicara, Nyai. Di mana-mana orang bicara. Ini soal solusi. Apa solusimu? Ini soal solusi. Hei, sebenarnya apa solusimu, Nyai? Ayolah, apa solusimu, Nyai? Ini solusiku. Dan aku berserah diri seutuhnya. Aku bersujud merapat bumi. Lalu ku hamparkan alas doa yang amat luas, seluas semesta. Ku kosongkan hati, ku tuangkan harapan. Tak ada lagi yang tersembunyi. Tak ada lagi. Tak ada lagi yang kuasa sembunyikan. Aing mah, aduh, ini mah bukan hiburan, ini mah pelarian. Tontonan mah harus punya tatanan dan mengandung tuntunan. Tontonan tanpa tatanan dan tuntunan hanyalah pelarian dari beban hidup sehari-hari. Kita sudah kalah. Hei, budak Angon. Rakyat tidak butuh keadilan. Rakyat butuh lupa. Hening hatiku ini nafas sepenuh dada. Ku selami lautanmu, laut keampunan yang kau bentangkan, laut
Pajajaran. Pajajaran telah runtuh. Wahai pendatang dari atas. Apakah kamu Sriman Sriwacana? Perlambang tahta Siliwangi. Benar. Aku adalah Sriman Sriwacana. Lambang tahta Pajajaran. Yang kata orang telah diangkut oleh orang-orang pasukan Banten. Tapi aku Sriman Sriwacana masih ada di sini sampai saat ini. Tahta Sriman Sriwacana sudah diangkut oleh pasukan Kesultanan Banten. Tapi Sriman Sriwacana masih di sini. Di antara Kiara Papa dan Ronggeng 7 Kalasirna. Apa maksudmu? Jangan menakut-nakuti kami. Aku tidak menakut-nakuti kalian. Aku hanya ingin membawakan kabar. Di atas. Yang di atas sudah saling mencurigai. Kepercayaan telah runtuh. Budak Angon. Dan kami di bawah harus menanggungnya. Kilengser. Oi! Kilengser tiba! Namo budaya, namo jiwa paripurna. Salam. Namo Siwaya. Namo budaya. Namo jiwa paripurna. Jika akar retak, daun akan berguguran. Kilengser. Lalu kami ini apa, Ki? Pasar lebih jujur ketimbang istana. Justru karena itu. Pasar mudah diperalat Kiara Papa. Pajajaran tidak akan jatuh dari luar, tapi dari dalam. Dan kita sudah berada di tepi jurang. Dan kita hanya tinggal mendorongnya sedikit. Dan siapa yang akan keseret Kiara Papa? Semua. Ini salah istana! Aduh, kalau kita saling hancur, kita sudah kalah sebelum perang dimulai. Perang sudah dimulai. Hanya kita yang belum sadar. Ini salah istana! Ini salah istana! Ini salah istana! Kami belum menyerah. Merinding jujur, sumpah. Parah banget. Jujur keren. Ya. Ya.
puncak cakrawala, berhembus angin malam menyapa terang bulan. Awan berbisi, langit tersenyum. Malam panjangku di tanah Sunda, di garis pantai negeri Pajajaran. Ombakku, belailah aku, menyapa senyuman gelora sang fajar. Pajajaran. Ombakku, belailah aku, menyapa senyuman gelora sang fajar. Budak Angon, kau bisa mendengarku? Ingatlah, tempat itu bukan hanya tanah lapang yang kau pijak, tapi dia adalah ingatan. Tapi Nyai Putri Purnamasari, kau bisa mendengarnya? Jika tanah tak lagi melindungi, kau hanya tinggal memilih. Kau meninggalkan Pajajaran atau Pajajaran meninggalkanmu. Budak Angon, Siliwangi bukanlah hanya sekedar nama raja yang ditulis di atas batu sejarah atau kulit maung anu bodas. Bukan. Siliwangi adalah laku hidup, adalah nafas yang dimana mengajarkan agar kau mampu memeluk bumi tanpa harus melukainya. Budak Angon, di sana engkau akan mempelajari kehidupan yang perlu engkau pegang. Silih asah
agar engkau menjadi pandai, tapi tidak menjadi sombong. Silih asih saat engkau begitu pandai mencintai, tapi tidak menguasai. Silih asuh, engkau bisa memeluk siapapun yang lebih lemah darimu. Ketahuilah, budak Angon, kerajaan tidak akan pernah musnah walau istana hancur sekalipun. Sebab kerajaan adanya di dalam jiwa, di dalam batin. Hati yang murni, suci, anu bodas, anu sunda. Dan bila itu lenyap, maka lenyaplah kerajaan itu. Dan Pajajaran hanya tinggal dongeng semata. Pahamkah kau, budak Angon? Kian Santang datang. Kian Santang, putra Prabu Surya Kencana telah datang. Harapan telah tiba. Cek saha harapan telah tiba. Cek saha. Zaman tidak bisa dilawan. Kilengser, zaman tidak bisa dilawan, tapi bisa dilampaui. Dilampaui dengan meninggalkan akar Kian Santang. Kita lampaui zaman dengan menemukan akar yang paling dalam. Kian Santang? Nyai. Kau membawa api atau cahaya, Kian Santang? Tergantung siapa yang melihatnya, Nyai Putri. Tergantung siapa yang akan melihatnya. Kau paham, bila api yang kau bawa mampu membakar siapapun. Tapi bila engkau mengobarkan, kau akan mengangkat reruntuhan dan dia hidup kembali, Kian Santang. Dan itu tergantung apa yang engkau lihat. Kau paham? Kian Santang, dia sedang berbicara dengan Nyai Putri Purnamasari. Walaupun aku sering tidak bersetuju dengannya, tapi bagaimanapun, Kian Santang adalah orang yang murni, yang bodas, yang sunda. Maka dari itu dia bisa berbicara langsung dengan Nyai Putri Purnamasari, Ibu Pertiwi. Kami merasa sudah menjadi orang yang murni. Kami merasa sudah menjadi orang yang bodas. Kami merasa sudah menjadi orang Sunda. Tapi kenapa kami masih belum bisa melihat Nyai Putri Purnamasari? Karena kalian baru merasa jadi orang Sunda, belum menjadi orang Sunda. Kami bertahan karena kami setia. Setia pada apa? Ada yang sudah runtuh, budak Angon. Aku ikut yang memberi masa depan. Masa depan tanpa akar, hanya bayangan. Lengser. Akar yang mati harus ditinggalkan. Jangan tinggalkan Pajajaran. Pajajaran. Jangan.
meninggalkan kami. Rasakan getaran yang tinggal bukan yang kuat, tapi yang tidak punya pilihan. Atau yang siap berubah. Tanah ini menangis. Dengarkah kau menangis? Perjalanan baru dimulai dari kehilangan. Kami tetap belum menyerah.
aku. Berdiri di sini. Tidak di atas singgasana yang diwariskan dari kejayaan yang kini tinggal bayangan. Aku raja. Tapi tak mampu menjaga. Tak kuasa Prabu Siliwangi ke-8 ini melakukan apa yang pernah dilakukan dengan baik, benar dan indah oleh leluhurku Sri Baduka Prabu Pamanarasa, Prabu Siliwangi ke-5. Singgasana itu Palangkas Sriman Sriwacana sudah diboyong ke Banten. Dan ini semakin berat. Saat menjadi Prabu Siliwangi, tapi tak dinobatkan di atas Palangkas Sriman Sriwacana seperti Prabu Siliwangi pertama, Paduka Baginda Mangaraja Lingga Buana, ayahnya Diagalu Pitaloka, hingga Prabu Siliwangi ke-5, Sri Baduka Prabu Pamanarasa. Saat kepercayaan itu mulai hilang. Apakah aku yang gagal? Ataukah zaman yang tak lagi mengenal kita? Dan jika semua ini harus berakhir, haruskah aku yang menyaksikannya? Mengapa Ki Lengser? Mengapa Ki Lengser? Mengapa kau selalu membanding-bandingkan aku dengan Sri Baduka Prabu Pamanarasa? Mengapa? Aku tidak ingin dibanding-bandingkan. Aku tidak ingin dibanding-bandingkan. Dan kau, Sriman Sriwacana, kau minta aku bertahan? Apa yang harus kupertahankan? Apa yang harus kupertahankan? Paduka, ingat Tritangtu.
keramaan, keratuan, kerasian, lemah lembut, dan baik itu hanya untuk keramaan dan kerasian. Seorang raja harus juga bisa keras. Ki Lengser. Kalau kita keras, mungkin sejak lama kita menghilang. Paduka, putraku, kau datang tanpa kupanggil, tanpa kuundang. perubahan zaman tidak perlu menunggu undangan ayahanda. Aku membawa sesuatu. Apa yang kau bawa? Sebuah budaya baru. Budaya yang sulit diterima jika kita masih terkungkung oleh budaya lama ayahanda. Katakanlah, Kian Santang putraku. Pajajaran tidak akan bertahan ayahanda. Kalau kita masih menggunakan budaya lama seperti ini. Pengkhianat! Atau penyelamat. Dan budaya menuju penyelamatan itu apa? Sebuah kabar gembira ayahanda. Kabar gembira tentang perubahan. Meninggalkan yang mati dan menyelamatkan yang masih bisa tumbuh. Kian Santang, kau memaksa ayahmu dan kita semua untuk mengikuti budaya barumu. Bukankah budaya barumu selalu menekankan bahwa bagimu, budayamu, bagiku, budayaku. Budayamu, bagiku budayaku. Ki Lengser, sepertinya aku pernah mendengar kata-kata itu, Ki. Ya, jangan-jangan kau bukan Kian Santang, tapi Jaya Antea, si musuh yang menyelinap dan menyamar sebagai Kian Santang. Jadi Ki Lengser, Kian Santang ini adalah samaran Jaya Antea, orang yang masuk dan menyamar sebagai Raden Kian Santang, Ki Lengser. Kian Santang, aku pernah bertemu Sunan Kalijaga di Jawa. Di sana, Sultan Demak Raden Patah memaksa ayahnya, Raja Majapahit, Prabu Brawijaya V untuk mengikuti budaya baru. Dan tapi ternyata itu bukan Raden Patah, itu hanya Raden Patah samaran. Begitu kata Sunan Kalijaga.
Lengser. Jika aku adalah Kian Santang palsu atau samaran dari musuh dalam selimut Raden Jaya Antea, maka paksaanku agar Pajajaran memeluk budaya baru adalah betul-betul paksaan. Dan jika kamu adalah Kian Santang asli, jika aku adalah Kian Santang asli, maka paksaanku agar Pajajaran memeluk budaya baru hanyalah untuk menguji apakah Pajajaran sudah adil dan makmur. Sebab negara yang sudah adil dan makmur tidak akan bisa dipaksa untuk memeluk budaya baru manapun kecuali atas kehendak rakyatnya sendiri, Ki Lengser. Pajajaran tidak pernah mati. Ia hanya menghilang. Nyisari. Biar anakku saja yang bicara. Aku masih ingat pasar yang gaduh, sawah yang sunyi, dan dermaga yang menangis. Tarumanagara, Sunda, Galuh, Kawali, Pelabuhan Sunda Kalapa, Pontang, Cigede, dan Cimanuk. Apa yang kamu bicarakan itu benar-benar ada? Atau hanya ingatan? Apa bedanya antara kenyataan dan ingatan? Apa bedanya antara orang yang hidup dan orang yang diingat? Kalau Pajajaran sudah hilang tinggal ingatan, lalu siapa kita sekarang? Kita adalah kerajaan yang hilang, yang hanya bisa dilihat bagi mereka yang mengingatnya. Kula belah kula ringlang lemburenga pani dengan ganclang alam pancekatan boh kadiri sorangan disancang kula ngahia tinggalkan alam kasoran lempur rendah padi dengan isukan balikan isukan bali
Nyai Putri Purnamasari. Ini kan ada lagi, tapi babak ini tuh belum pernah jelasin. Nyai, Nyai Putri Purnamasari. Nyai Putri, Harus oleh aku. Nisari, kamu sudah bisa melihat sendiri Nyai Putri Purnamasari. Itu berarti kau sudah betul-betul menjadi orang Sunda. Betul, Ki Lengser. Saya bisa melihat Nyai Putri Purnamasari. Sekarang, dia sedang bersama Putri Maya Indung. Tapi siapa Putri Maya Indung, Ki Lengser? Siapa Nyai Putri Purnamasari dan Putri Maya Indung? Beliau adalah adikku. Namun batinnya lebih sepuh, lebih pandai memaknai setiap tanda-tanda. Bila engkau mengenalku sebagai ibu pertiwinya orang Sunda, adikku ini adalah ibu dari alam semesta. Putri Maya Indung. Perubahan zaman bukan tentang kepergian. Perubahan zaman juga bukan tentang kehancuran. Perubahan zaman adalah kelahiran baru dalam bentuk yang lain, Nyai. Kalau begitu, Pajajaran tidak hilang. Pun sapun. Neda agung naparalu. Neda panjang na hampura. Menyan putih nitis guru. Dupa sekar pengawasan. Hiliwir katepis wiri. Nyambuang ke awang-awang. Wangi saring ada linding. Sup kana halus. Datang kanu lenyap. Sukmarasa. Nusarasa. Nusasari. Ahu.
kan nepi ka poe ieu. Najan dia kabehan kang ngaing pada satia. Tapi ngaing temenang mawa dia pitiluan. Ngiluh hirup jadi balangsa. Ngiluh rudin bari lapar. Dia mudu marili. Pikeun hirup ka hareupna. Supaya ke jagana jembar sugi-sugi mukti. Bisa ngadekeun deui pajajaran nu kiwai. Tapi pajajaran anu anyar nu ngadegna digaingkeun ku obah zaman. Pilih sia. Ngaing moang ngahalang-halang. Sebab pikeun ngaing tepantas jadi raja. Anu somas sakabehna. Lapar bae jeung balangsak. Wahai rahayatku, hidup itu pilihan. Pilihan itu ajaran. Dan ajaran itu adalah siksa. Rakyatku, jika kau memilih siksa ke barat, maka kau akan menemui cahaya kuning. Dan jika kau memilih siksa ke utara, maka kau akan menemukan cahaya hitam. Dan jika kau memilih ke selatan bersamaku, maka kau akan menemui cahaya merah. Tapi rakyatku, jika kau memilih siksa dalam Sunda, maka pergilah ke timur, ke pulau Dewata, maka kau akan menemukan cahaya putih.
ganjaran Kami tidak akan pernah menyerah. Dan inilah tim kerja pentas Pajajaran Gugat. Tim dokumentasi Putra Setio, Bani, Agus, Yopi, Yose, Ari Kuncung, Setia Murni, Tantri, Uli, Irfan, Dwiki. Produksi Tutut, Meta, Paijo, Husni, Slamet, Alwi, Indah, Ayudia, Rawing, dan Ade. Talent Koordinator Billy, Rahai, Deka, Kenia, Sofia, Mikael, Regina, Gilang. Tim teknis Bendol, Fahmi, Rahmat, dan Fajar. Set builder Oakley Stage and Team. Tim panggung Inong, Ahmed, Jocip, Friendly, Olivia, Ihsan, dan Arnold. Stylist Anandayu, Yemi Masyo, Sandi Purnama, Ginda Kezia, Fitria Arinda, Tian, Irsan, Fajar Nugraha. 3 Minutes Supervisor Nafida Surya Dilaga. Makeup Artist Ratu Alis Makeup, False Gigi Art, Yudi Permana, Chandra, De Angelo, Ica Makeup, Hilmi. Pendukung pentas malam hari ini, Pencak Silat, Laskar Panglipur, Fari Rizkia Pilano, Fadilah Izrarudin, Muhammad Rafri Al-Fatir, Rasif Rahman Yusuf, Fajar Ramadan. Atika Putri Siswanto, Asfi Royhan, Rainisa Putri Septiadi, Reisha Fauzia Yuita Sania. Penari Naraya Dance Crew, Sesi Febi Rahayu, Anindya Jati Cantika, Fitria Aryani Nur Hidayah, Karisma, Laksmi, Siti Fadilah, Nuri, Debi, Keiza, Setiaji, Rima, Mue, Aiki, Farhan, Agil, Kristi, dengan koreografer Rifki Fadila. Teman-teman teater Celah-Celah Langit dengan Iman Soleh, Sandi Mahesa, Dery, Ibu Chandra Wardani, Budak Angon, Ocit Roshidin, Kihara Papak, Mumu, Kilengser, Heriana Benu, Kian Santang, Sam Ahmad, Nyisari Naila, Sriman Triwacana Abi, Mang Ule dan pedagang Cina Ariel Pamungkas, Jakawira Haris, pedagang Arab Sahal, pedagang India Ame, pembeli 1 Sylvia, pembeli 2 Shiva, pedagang 1 Arir Valevian, pedagang 2 Aziz, dan para rakyat Arya, Gema, Fikri, Mugia, Novia, Saka, Ismail, Fikri, Stand in Movie, Farha, Dea, Safira, Mazendra. Drum band. Kiara Anjar Kirana. Pemain kecapi Ayunda Purwaningsih, pemain suling Sundara. Rapper
Ebit Bid'at, Tuan 13 Lilian Oya Sihung, Faudi Sihung dan DJ Domdom. Kanaya dan Charlie Van Houten. Dalang Dadan Sunandar dan Batara Sena. Komedian Inaya Wahid, Ohan, Denny Chandra, Boah Sartika, dan Diki Chandra. Ronggeng 7 Kalasima, Dira Sugandi. Si Mirip Parhen, Oni SOS, dan si Mirip Soekarno, Coki Sitohang. Prabu Surya Kencana, Tengku Rifnu Wigana. Penata rias dan busana Pupu dan tim, pengarah teknis Gugi Gajah, panggung dan properti Mr. Oakley, penata cahaya Dera Istiadi, penata suara Yosi Herman, manajer panggung Danang Apriliawan Syahputra, asisten sutradara Yustian Syah, Tamimi dan Kiki, penata multimedia dan direktur artistik Deden Bulkini, manajer produksi Nega Yoselina Banuampu, produser Tri Anggoro, pemusik MK9, Gamelan Kun Studio, String Songklang, Choir Lavenir Choir, Siska Guzeng dengan Iman Ule.